1 Tesalonika pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Salam dari Paulus, Silwanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Buah pemberitaan Paulus. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam bagian firman Tuhan ini Paulus menaikkan syukurnya kepada Allah. Ia bersyukur karena iman, kasih, dan ketekunan pengharapan jemaat di Tesalonika kepada Tuhan Yesus. Meskipun mereka menghadapi berbagai macam penindasan yang berat karena percaya kepada Tuhan Yesus. Dan bahkan Paulus menyampaikan bahwa jemaat ini telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Dan bukan cuma itu, bukan cuma di Makedonia dan Akhaya, tetapi juga di semua tempat. Katakan bahwa telah tersiar kabar tentang iman mereka. Saudaraku, jemaat di Tesalonika adalah jemaat yang masih relatif sangat muda dari sisi usia. Karena ketika Paulus melakukan pelayanan di tempat ini, ia tidak punya waktu yang cukup lama tinggal di sana. Karena adanya para pengacau-pengacau, orang-orang Yahudi yang tidak suka dengan pelayanan yang disampaikan oleh Paulus. Sehingga mereka berupaya sedemikian rupa untuk mengacau pelayanan yang dikerjakan oleh Paulus. Sehingga ini yang membuat akhirnya Paulus meninggalkan tempat ini. Tetapi Bapak Ibu, meskipun demikian, jemaat ini tidak menjadikan ini sebagai satu alasan untuk tidak bertumbuh dalam iman. Justru dalam kondisi yang tidak menyenangkan ini, jemaat di Tesalonika, iman mereka bertumbuh dan bahkan tersiar ke tempat-tempat yang lain. Satu pelajaran penting yang kita dapatkan dari jemaat ini, meskipun dalam kondisi penindasan, iman mereka tidak ikut tertindas. Saudaraku, selanjutnya kalau kita perhatikan tulisan Paulus ini, Paulus beberapa kali menyebut peran Allah dalam hal ini. Dalam ayat yang keempat misalnya, Paulus katakan bahwa ia telah memilih kamu. Ia di sini yang dimaksudkan adalah Allah. Allah telah memilih kamu. Kemudian dalam ayat yang kelima, Paulus menyebutkan bahwa Injil yang dia beritakan adalah kekuatan dari Roh Kudus. Kemudian ayat yang keenam, dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kembali Paulus mau menegaskan bahwa kalau mereka dapat menerima firman itu dengan sukacita, itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Kemudian ayat yang ke-10,
Paulus mengatakan yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Saudaraku, dari beberapa ayat ini memberikan kita suatu keterangan bahwa kalau kita dapat percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kalau kita dapat berbalik dari berhala-berhala, beriman kepadanya, dan dapat menjadi berkat bagi banyak orang, maka itu bukan hasil kerja keras kita, tetapi itu semata-mata karena Allah yang telah memilih dan menyelamatkan kita, bukan karena kekuatan kita dan kemampuan kita sendiri. Oleh sebab itu, jangan pernah mengandalkan kekuatan kita sendiri untuk bertumbuh secara rohani. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Pertumbuhan rohani, kita dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Itu hanya bisa terjadi jika ada Roh Kudus yang bekerja dalam diri saya dan saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini pembacaan firman Tuhan, renungan untuk kita saat ini, Soli Deo Gloria.